dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan... Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua, anakku semuanya. Pagi. Ya, ini kelas 10 DKV 1. Ya, hari ini kita jamnya bimbingan dan konseling. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Baiklah, hari ini sebelum Pak Rifki menyampaikan materi, saya absen dulu biasa ya. Yang saya panggil nanti angkat tangan ya. Angkat tangan seperti ini ya, angkat tangan biasa ya. A'la Milatina, ya, bilang hadir gitu ya. 2, Amelia Safa, oke. Anggia Monik, hadir. Anissa Ayu, oh hadir, bagus. Antika, sakit apa? Sudah berapa hari? Oh, udah dijenguk belum? Jenguk bilang wali kelasnya ya nanti ya, sama Pak Wicak ya. Nanti kita sana bareng-bareng gitu, biar akrab ya. Arina, alhamdulillah. Ataya, iya. Aulia, oke. Auni, hadir. Dinda, mana Dinda? Dwijaya. Calanang sih seru ya. Nah, ono Fahrizal. Oke. Vina. Oke, Vina Rohma. Vinanya 2. Oke ya. Terus Ismalina Safitri. Oh, tadi lomba itu? Lomba apa? Poli. Izna. Oh, hadir, bagus. Khaira Az-Zahwa. Oh ya. Maulinda. Hadir. Mai Sinto Cahayati, oh ngene jenengan ya. Maisila Dia, hadir, oke. Muhammad Adil, Rizky, oke. Murni Rozan, hadir, oke. Nafis Ainun Nisa ya. Naila Saadah, oke. Nurul Natasha, Reva Ananda, mana? Rumaisa, oke. Rifana Wahyu, hadir. Rizkullah Nadira Orlin, ya kenal Pak Rifki ya sama Orlin ya. Salsabila, mana? Oke. Salma, Siti Nailil Muna, hadir. Udah sehat Siti? Kemarin sakit ya? Alhamdulillah sehat. Vika, oke. Zahrotun, oke. Zilda, oke. Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang bakat. Siapa yang sudah tahu bakatnya? Kalian angkat tangan. Bakatnya apa, Mas Rizky? Musik. Oke. Yang lain bakat. Bakatnya apa, Mbak? Bakatnya rebahan ya. Oke, enggak apa-apa ya. Makan. Baik, sebelum kita mulai silakan HP-nya dibuka masing-masing. Kita akan bermain sebentar ya. Oke, silakan yang HP-nya punya QR ya silakan di-scan. Kalau yang enggak punya tak share di grup aja wis ya, enggak apa-apa. Kelasnya mana ini? Boleh. Oke, yang di grup udah ada ya. Silakan boleh bergabung. Nah, kita bermain dulu. Nanti yang menang kuis ini dapat hadiah dari Pak Rifki pokoknya ya. Hadiahnya yang bermanfaat untuk apa? Kuota ya, bermanfaat ya. Oke, kita kasih voucher ya, voucher kuota ya nanti ya. Silakan di-scan dulu, kita bermain. Ya sabar, nggak apa-apa ya. Internetnya mesti udah pada itu wis karo eksis ya, cuma yang 3 hari 7 hari ya itu unlimited. Oke. Kalau yang nggak bisa scan bisa menggunakan yang di WA tadi itu, nge-like nggak apa-apa, wajar ya.
Oke, sebentar. Saya tunggu pokoknya sampai bisa, enggak apa-apa. Ya, ditunggu. Internetnya ngeheng. Tampilannya akan seperti ini nanti ya. Muser-muser. Iya, ya. Muser-muser. Belum ada yang gabung. Terus Pak Reki tak gabung coba. Nah. Gimana? Bebas. Yang mana? Ini udah pakai kode tadi ini enggak? Pakai kode enggak tadi ini? Enggak. Pakai yang di grup Mbak, yang di grup coba. Belum ada yang gabung ini ya. Sudah masuk? Yang sudah berhasil siapa? Satu orang. Nah, coba bawa sini Mbak, bawa sini. Belum. Oh. Pakai sembarang Mbak? Enggak apa-apa. Loading ya? Enggak apa-apa, wajar loading enggak apa-apa. Suraya mau main juga boleh ya. Terus sama aja gini. Bebas. Iya. Tadi kodenya sama enggak? Oh, oke. Maaf. Ralat ya. Saya ulangi lagi, silakan tak share di grup aja, pakai yang terbaru biar connect ya. Sorry. Kok ini? Bentar. Nah, pakai yang terbaru itu. Nah. Sorry, yang tadi diabaikan. Pakai yang terbaru ini, silakan scan. Ayo. Enggak apa-apa ya. Yang bergabung satu peserta, Salwa mana? Oke, ada Rumaisa, oke ya. Sabar, tak tunggu sampai lengkap, jangan khawatir ya. Reva Ananda, oke, masuk. Ya, Vina Rahma, oke. Oh, Zilda sudah masuk, Rizal, oke. Nafis ya. Suraya mau main enggak apa-apa. Pak, kok disukin warna. Ya, tak tunggu. Ini yang mana? Sekolah. Pribadi boleh, sekolah boleh. Ini aja Mbak, masukkan kode aja. Kodenya tadi berapa? Di grup itu 6. Nah itu. Kodenya 0000. Namanya Isna. Ya, oke, masuk. Sudah 15, 16. Oke. 17. Ini M siapa M? Oh ya, enggak apa-apa. Boleh pakai nama keren kamu boleh ya. Enggak usah pakai nama lengkap, nama kerenmu juga boleh. Nama artis Koreamu juga boleh ya, silakan. Bentar. Kalau hotspot lebih dari 3 soalnya itu nge-lag. Ditunggu. Emang belum tak mulai?
belum tak mulai? Nanti kalau sudah 25 orang tak mulai ya. Bisa? Gimana coba? Oh, internetnya ini ya. Bentar. Bentar. Sudah bisa? Oke, sudah? Belum. Ini kedua? Bentar Pak, ini Pak. Kodenya apa? Kodenya itu 00 6 6102. 6102. Dari tadi muat ulang terus. Sabar. Ya. Kepencet. Lanjutkan game. Sudah? Oh, 21, oke. Yang lain nyusul enggak apa-apa, nanti gampang ya. Oke, kita mulai. Silakan. Ya. Silakan. Sudah ada? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Awas banyak jebakan-jebakannya ya. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan Kita lihat peringkat 5 teratas sementara. gunakan 7 Aduh, kenapa? Nyerah. kenali potensi, kelola emosi, Aira mana Aira? Nah, peringkat 1 sementara Aira ya. jaga Ada konsistensi, Auni sahabat juga menyalip. koneksi, membangun kolaborasi 2 menit lagi ya. Ayo. dan menata situasi. Waktunya 2 menit lagi ya. 7 jurus PK hebat, Rina Roma mulai naik. Ini nggak bisa main. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Dinnya, kodenya sudah. Internetnya enggak. Di refresh coba, di refresh. Kalian belum bisa. Murid mandiri dan kuat, tumbuh 1 di menit lagi. lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan Itu bonus itu milih salah satu bersahabat. ya. Oke, Aira, Murni mana Murni? Wah, melesat jauh Murni ini ya. Oke, 10 9 8 7 6 Oke, 3 2
Akhiri ya. Dwi Jaya merangkak naik. Iya. Oke, selesai. Nah, mana? Oke. Dwi Jaya. Mana? Dwi Jaya mana Dwi Jaya? Dwi Jaya. Tanya ChatGPT enggak tadi? Enggak ya? Oh, enggak sempat. Nanti WA Pak Revi Japri tak kasih voucher kuota ya. Oke. Baiklah. Kita bahas sedikit ya. Tadi soalnya gampang-gampang ya. Nah, namun ada yang enggak bisa ini ya. Ini. Ayah Adi punya 3 anak, Nana, Nini, dan Adi. Ada 4 orang jawab Nani. Nah, 3 orang jawab Nunu. Terus pertanyaan kedua. Kalau ada 10 ikan di dalam, 2 mati, berapa sisanya? 10, betul ya. Kan nggak dibuang, masih di situ ya. Ini, oh ini bener semua. Kok ada yang jawab pecah ya? Karena ayam berkokok itu ayam apa? Ayam jantan, nggak bertelur. Wah. Oh, ini pertanyaan. Nah ini bulan apa yang punya 28 hari? Image kamu terfokus pada bulan Februari ya kan? Padahal semua bulan ada tanggal 28-nya ya Pak ya. Nah itu ya kan? Nah. Usia oke, banyak yang benar. Kucing kalau dipanggil kadang mendekat ya, terutama kucing kelaparan itu ya. Kamu pernah manggil nyamuk, nyamuknya mendekat? Nyamuk sini, tolong gigit saya, kan nggak mungkin ya itu. Ini oke. Yang dinyalakan apanya? Koreknya dulu, bukan lampunya ya. Lilin nyalanya pakai apa? Ya gitu. Terus ini apa? Ini pertanyaannya apa itu umum ya? Ini umum juga. Oke. Umum juga ini tebak-tebakan biasa. Oke, banyak yang benar ini. Ini banyak yang salah ya. Menyalip orang yang kedua, berarti kamu posisi berapa? 2 dong ya, itu. Oke, nanti Mas Wijaya WA saya ya, Japri ya. Itu. Baik, kita ke materi, tolong semangat ya. Semangat ya. Tadi mana itunya Pak Rivi ya? Tadi mana ininya apa? Ininya apa? Pointernya mana pointernya? Di situ enggak pointernya. Oh ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kenali potensi untuk pengembangan diri. Baiklah, next ya. Nah, tujuan hari ini nanti kita akan bersama-sama ya, kalian sebagai siswa, murid ya, nanti akan bersama-sama mencoba mengukur apa sih potensinya, apakah kecerdasan kamu di mana. Terus yang kedua kita akan mengukur tentang apa ini? Tentang gaya belajar ya, gaya belajar. Baiklah, ini nanti kita akan bahas. Yang pertama akan tes dulu di grup WA group, sudah saya share, silakan dibuka ya. Waktunya panjang, silakan dikerjakan. Yang pertama dulu yaitu yang ini. Yang poin 1, gaya belajar. Yang ini. Nah, saya share lagi wis nek lali. Enggak apa-apa, dibuka enggak apa-apa ya. Dikerjakan sampai selesai. Tentang gaya belajar. Nah, silakan dikerjakan. Itu ada berbagai macam pertanyaan, kita klik mulai sekarang. Nah, kalau antri ditunggu dulu sampai selesai ya. Antri berapa menit? Ya, oke, enggak apa-apa ya. Ya. Ya, baiklah, sudah selesai ya untuk link yang kedua. Sekarang berikutnya kalian adalah duduknya mengelompok sesuai hasil tes ya. Yang cerdas visual spasial silakan pindah sini ya. Yang cerdas kinestetik juga pindah silakan. Lalu ada lagi hasilnya cerdas apa tadi? Interpersonal dan intrapersonal. Silakan ya. Ayo sambil duduk mengelompok ya. Ya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing.
Iya, yang udah dari pagi, yang dibagi. Ya, bentar. Ya, ini sudah duduknya sudah per kelompok ya. Yang visual spasial mana? Visual spasial. Ini ya? Ini apa kinestetik? Oke, kinestetik. Berapa orang? 6 ya. Dibagi ke belakang, Mas. Ya. Ini tadi apa? Interpersonal, ya. Ya. Ini yang apa? Yang apa coba tadi? Intra ya? Ya, oke. Ini ke belakang, Mbak. Baik. Saya jelaskan sebentar ya. Jadi cerdas visual spasial itu orangnya, anaknya nanti membaca dan menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, lalu menafsirkan gambar juga bagus ya, mengenal pola dengan mudah. Ini yang cerdas visual spasial. Sebelah sana tadi ya? Ya, ini jadi kalian itu yang visual spasial itu gemar membaca dan menulis. Ya, kira-kira karir yang tepat itu apa? Coba didiskusikan. Kalau orang suka gambar, suka membaca, menulis, kira-kira karir yang cocok apa kira-kira? Misalnya apa? Jadi penulis, apalagi? Jadi wartawan misalnya ya. Terus yang ini tadi apa? Kinestetik. Linguistik. Oh, linguistik. Ya. Linguistik berarti tentang apa? Bahasa ya. Nah ini berarti mudah mengingat informasi, enjoy membaca tulisan, senang berdebat dan lain-lain ya, menggunakan rasa humor untuk bercerita. Terus yang ini intra berarti yang ini. Nah, intranya ini ya menganalisis kekuatan dan kelemahannya dengan baik ya, menikmati ketika menganalisis teori dan lain-lain. Lalu yang inter mana inter? Interpersonal. Ini tadi apa? Visual. Oh, tadi visual di atas ya. Oke. Silakan lembar kertas yang saya bagi, silakan kira-kira rencana karir masa depan kamu apa yang cocok, ditulis saja ya. Rencana karir masa depan. Ya. Ya. Ya, udah. Adalah pengenalan bakat dan minat. Tadi pagi di awal sudah bilang ada yang bakatnya musik, ada yang suka makan, enggak bakatnya. Habis makan rebahan scroll TikTok ya itu ya. Sama scrolling mantan-mantan, wah mantanku lagi ngopo kan gitu kan, biasanya seperti itu ya. Yang senyum-senyum berarti pengalaman gitu kan ya. Baik, yang berikutnya nanti kita akan membahas ini. Nah, kamu nanti kategorinya cerdas apa? Jadi kelas DKV 1 itu ada yang suka musik,
ada yang suka belajarnya pakai musik, ada yang suka belajarnya dengan cara menulis mungkin. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Terus yang berikutnya ini, lah nanti kita akan bahas ini, gaya belajar. Oke. Yang berikutnya adalah ini. Next aja ya biar cepet ya. Ini kita akan mengenal jenis-jenis gaya belajar. Kamu nanti kira-kira cocok yang mana gitu. Nanti kita tes bareng-bareng. Ini gaya belajar kinestetik. Murid ini sering lebih cenderung aktif dalam kelas. Hiperaktif, ada hiperaktif enggak? Cerewet orangnya ya. Kalau belajar suka ke kursi sini, kursi sana, nanti soal jahil-jahili sana ada. Lah berarti anak tersebut adalah gaya belajarnya kinestetik. Anak itu kalau gurunya cuma ceramah ngantuk mesti, ya kan? Ceramah wis tugasnya akeh kayak Pak Hid misalnya ya, wis tugasnya akeh. Misal loh ya. Pak Hidayat kalau ngasih tugas nulisnya banyak banget. Orang yang kinestetik dia akan bosan. Ya, ngantuk, bosan. Tapi orang yang punya gaya belajar yang memang suka nulis, dia akan semangat. Seperti itu ya. Terus yang berikutnya, nah ini gaya belajar apa? Visual. Senang dengan gambar. Kamu lebih senang belajar, lebih mudah masuk ke otak kamu kalau gaya belajarmu itu dengan gambar, dengan gerakan-gerakan. Kamu mending mana? Guru ceramah apa TikTok dengan pelajaran-pelajaran yang menarik itu? Nah, TikTok ya. Nah, apalagi kalau joget-jogetannya ya. Wijaya senang mesti itu ya. Kamu sudah balik belum? Sudah, oke. Yang berikutnya ya, yaitu ini. Lah, ini gaya belajar auditori cenderung mendengarkan. Ya, mendengarkan. Kamu kalau yang suruh di pondok-pondok hafalan Quran mesti lebih senang menghafal Al-Quran dengan cara mendengarkan mengulang seperti itu ya. Itu. Terus yang berikutnya, dan nanti kita juga akan belajar tentang karir. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya nanti kita akan bentuk kelompok ya, tapi sebelum itu kita mengerjakan. Hai, jumpa lagi dengan saya, Edu. Kali ini kita akan membahas tentang kecerdasan majemuk. Oke, kita mulai ya. Pernahkah kalian merasa minder gara-gara nilai mata pelajaran kalian tidak bagus? Atau pernahkah kalian merasa tersisihkan oleh teman-teman hanya karena nilai matematika kalian pas-pasan? Ataukah ada orang tua yang khawatir karena putra dan putri mereka tidak mempunyai nilai yang bagus pada beberapa mata pelajaran, yang akhirnya khawatir akan masa depan anaknya? Mulai saat ini, buang jauh-jauh pandangan seperti itu. Tetapi, terlebih dahulu kita harus memahami terhadap teori kecerdasan majemuk. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang yang cerdas memiliki arti pintar dan diukur pada nilai mata pelajaran yang bagus dan nilai tes IQ yang tinggi. Hal inilah yang membuat para remaja merasa minder jika mendapati nilai mata pelajaran dan nilai tes IQ-nya rendah. Padahal, nilai mata pelajaran dan nilai IQ yang tinggi bukan menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Jika kita masih berpedoman bahwa kecerdasan hanya dilihat dari nilai mata pelajaran di sekolah yang bagus, maka persepsi kecerdasan seperti ini sangatlah sempit. Potensi kecerdasan bukan hanya diukur dari seberapa mampu seseorang mengerjakan soal-soal di sekolah, seberapa paham seseorang akan ilmu matematika, karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi kecerdasan manusia. Sedangkan, kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan, atau yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan ini dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dan psikologi. Teori ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1983 dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, yang di dalamnya mengemukakan 7 teori kecerdasan. Setelah itu, pada tahun 1990, jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8, dengan tambahan kecerdasan naturalis. Perkembangan selanjutnya, Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Oke, kita mulai dari kecerdasan yang pertama, yaitu kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi, dan mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing,
bermain game bahasa, membaca dengan pemahaman tinggi, mudah mengingat ucapan orang lain, tidak mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat lelucon, pandai membuat puisi, tepat dalam tata bahasa, kaya dengan kosakata, dan menulis secara jelas. Orang yang mempunyai kecerdasan ini dan mampu memaksimalkannya, ada beberapa pekerjaan yang cocok baginya. Di antaranya adalah sebagai pengacara, penerjemah, pembawa acara, penulis maupun penyair, sekretaris, editor, wartawan, orator, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan kegiatan membaca, membuat tulisan, mendengarkan, melatih berdiskusi dan berdebat, membuat cerita, ataupun berpidato. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam menghitung dan menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, memprediksi, bereksperimen, mencari jalan keluar yang logis, membuat langkah-langkah, bermain permainan yang menggunakan strategi, berpikir abstrak dengan menggunakan simbol abstrak, dan menggunakan algoritma. Profesi yang cocok untuk orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah ilmuwan, ahli statistik, akuntan, ahli matematika, programmer komputer, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan berhitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasi, mengkonstruksi, permainan logika matematika, mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat, dan lain-lain. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsikan dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasikan persepsi awal. Seorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni dan desain. Mereka mampu menggambar dengan sangat baik, memindahkan bentuk dalam angan-angan, menyukai dan efektif dalam membuat dan membaca chart, peta, koordinasi warna, membuat bentuk, patung, desain 3 dimensi, serta dapat membayangkan secara detail benda-benda. Profesi yang cocok bagi orang dengan kecerdasan ini adalah pelukis, desainer, pematung, dekorator interior, arsitek, ahli tata kota, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan membuat kombinasi warna dalam lukisan, membuat coretan, membuat arah, bentuk, dan ruang, maupun yang lainnya. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titi nada, warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga mudah mengenal ritme, mudah belajar atau mengingat irama dan lirik, mendengarkan dan mengapresiasi musik, memainkan instrumen musik, mengenali bunyi instrumen, mengetukkan tangan dan kaki, serta memahami struktur musik. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk mengasah dan memaksimalkan kecerdasan ini adalah dengan menyanyi bersama, tepuk bernada, latihan membedakan bunyi dan suara di sekitarnya, membuat lagu, memainkan alat musik, dan lainnya. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini mampu menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan. Mereka cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya, atletik, menari, dan menata tari, kemampuan koordinasi tangan dan mata. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah atlet, penari, aktor, pelaku pantomin, ahli terapi fisik, dan lain-lain.
Untuk mengasah dan memaksimalkan kecerdasan ini dengan cara berolahraga, senam irama, menari, berlari, berjalan satu kaki, meniti titian, melompat, berguling, dan lain-lain. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, berempati dan simpati, memimpin dan mengorganisasikan kelompok, berteman, menyelesaikan dan menjadi mediator konflik, menghormati pendapat dan hak orang lain, sensitif atau peka pada minat dan motif orang lain, dan handal bekerja sama dalam tim. Profesi yang cocok bagi orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah negosiator, pekerja sosial, juru runding, guru, motivator, administrator, manajer, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini adalah dengan melakukan kegiatan berinteraksi dengan orang lain, aktif berorganisasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah, kegiatan bermain bersama, menyelesaikan tugas secara berpasangan maupun berkelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini mampu memilah-milah berbagai emosi, kemudian mengelompokkannya, mengungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, bermimpi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda, menyukai waktu untuk menyendiri, berpikir dan merenung. Mereka selalu melakukan introspeksi dan kelemahan diri, pandai memotivasi diri, menentukan tujuan diri yang realistis dan memahaminya. Profesi yang cocok bagi orang dengan kecerdasan ini adalah psikolog, konselor, ahli terapi, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan, mengerjakan tugas sendiri, mencari solusi dan mendorong untuk mandiri, menghargai pilihan orang lain, mendengarkan cerita dan ide-ide orang lain, membuat catatan penting, dan lain-lain. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang mempunyai kecerdasan naturalis cenderung menyukai dan efektif dalam menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasikan flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, menemukan pola dalam alam, melihat sesuatu dalam alam secara detail, menjaga lingkungan, memahami ketergantungan pada lingkungan. Profesi yang cocok bagi orang dengan kecerdasan ini adalah dokter hewan, ahli botani, ahli biologi, pengurus organisasi lingkungan hidup, kolektor flora dan fauna, petugas kehutanan, ahli farmasi, ahli geodesi, geografi, pekerjaan dalam bidang pertanian, dan lain-lain. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan berkebun, memelihara binatang, menciptakan permainan yang berkaitan dengan unsur-unsur alam seperti membandingkan berbagai bentuk daun dan bunga, mengamati perbedaan bentuk pasir, tanah, kerikil, mengoleksi biji-bijian, mengamati karakteristik binatang tertentu, dan lain-lain. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial atau kebermaknaan. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan dan kematian, kebaikan dan kejahatan. Eksistensi muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Seseorang yang mempunyai kecerdasan eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami,
memikirkan hikmah dan makna di balik suatu peristiwa atau masalah. Seseorang yang mempunyai kecerdasan eksistensial ini seperti filsuf, ulama, pendeta, dan lainnya. Untuk mengasah kemampuan pada kecerdasan ini adalah berani berpendapat dengan cara pandang yang berbeda, perhatian terhadap kebermanfaatan manusia di alam semesta, berpikir secara abstrak, mengikuti secara aktif organisasi keagamaan, dan lain-lain. Nah, itulah 9 kecerdasan majemuk yang ada pada diri seseorang. Pada dasarnya, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian untuk menyelesaikan masalahnya. Hakikatnya, setiap individu memiliki kecerdasan majemuk. Akan tetapi, kombinasi dan porsi kecerdasan yang dimiliki setiap individu tidak sama, tergantung pada bagaimana cara mengembangkan segala kecerdasan yang telah ada. Untuk mengetahui porsi kecerdasan yang dominan pada diri seseorang, akan Edu sampaikan pada video selanjutnya. Sampai jumpa! Oke. Ketemu. Oh, di sini nggak bisa, kenapa Pak? Error ya. Oke, matikan. Ya baiklah anak-anak semuanya, setelah kalian berdiskusi secara kelompok dengan kecerdasan yang sama tadi ya, mengelompok, silakan dari kelompok yang ini interpersonal ya. Ya, silakan ada yang berpendapat, silakan. Ya, Mbak Zilda, ya, silakan berdiri. Ya, perkenalkan dulu ya. Oke, baik semuanya, perkenalkan nama saya Zilda Sapitri. Jadi saya akan membacakan hasilnya saya ya. Jadi rencana karir masa depanku itu yang pertama adalah psikolog. Jadi kita harus mampu memahami emosi orang lain. Yang kedua sebagai penulis. Kalau kita jadi penulis itu kita harus memahami emosi diri sendiri. Yang ketiga adalah kita bisa menjadi sebagai motivator, yaitu memahami motivasi, memberi motivasi kepada diri sendiri dan orang lain. Ya baiklah. Tepuk tangan untuk Mbak Sidna ya tadi. Tentang menjadi apa tadi? Menjadi seorang psikolog ya, psikolog, terus konselor, apa lagi? Penulis, dan apa yang terakhir tadi? Motivator. Ya, jadi motivator orang lain. Baiklah. Ya, sudah. Ya, terima kasih anakku semuanya. Ya, tadi sudah mengelompok ya, sudah berdiskusi tentang minat ya, karir sesuai dengan kecerdasan kalian dan gaya belajar kalian. Baiklah, nanti untuk refleksi pada hari ini nanti akan saya share di grup ya. Pelayanan pada hari ini silakan ditulis mengisi Google Form yang saya bagikan. Nanti kalian bisa mengisi apa yang didapatkan pada pagi hari ini. Baiklah, karena waktu sudah mau bel ya, Pak Rifki akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus yang berikutnya tetap semangat dan mudah-mudahan kelas 10 DKV 1 sukses semuanya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Rifki. Ya, terima kasih. Sekarang jam berikutnya olahraga ya. Ya, silakan untuk dipersiapkan. Baik, hari ini saya mendapatkan materi tentang gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Saya mengerjakan tes tersebut melalui aplikasi. Saya senang sekali dan saya mampu mengenali gaya belajar dan kecerdasan saya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.
mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan